Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Padli Sobari dari kelas C3 dengan NPM 10219065. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai materi yang telah disampaikan dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam semester 6, yaitu Ma'rifatur Rasul atau mengenal Rasul. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester Pendidikan Agama Islam. Yang pertama yang akan dibahas yaitu sebelum lahirnya Rasulullah atau sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, orang-orang Arab menganut agama Yahudi, Nasrani, Majusi, Sabi'ah, dan penyembah berhala atau paganisme. Kondisi sosial dan peradaban bangsa Arab masa zaman Jahiliyah. Masyarakat Arab Jahiliyah terbiasa bercampur baur antara kaum laki-laki dan perempuan. Tidak ada batasan karena masih dalam keadaan yang tidak mengerti agama. Boleh dikatakan kehidupan mereka jauh dari akal sehat. Selain pelacuran, gila-gilaan, pertumpahan darah sudah biasa di kalangan masyarakat Arab Jahiliyah. Kehidupannya masih belum tertata rapi, masih belum memiliki aturan hingga disebut sebagai zaman jahiliyah atau kebodohan. Yang selanjutnya adalah setelah lahirnya Rasulullah hingga menjadi nabi. Kelahiran Nabi Muhammad SAW yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah yang bertepatan dengan bulan April tahun 570 Masehi. Setelah Nabi Muhammad SAW lahir, pada hari ke-8 dari kelahirannya, Nabi Muhammad SAW diserahkan kepada keluarga Sa'ad yang berasal dari perkampungan dengan maksud agar dapat menghirup udara segar dan lain sebagainya. Keluarga Sa'ad tersebut bernama Halimah binti Du'aib untuk disusukan. Nabi Muhammad SAW tinggal bersama keluarga tersebut selama 5 tahun. Dan setelah 5 tahun, Nabi Muhammad SAW diantarkan ke ibunya di Mekah. Siti Aminah, ibu dari Nabi Muhammad SAW, dan kakeknya yaitu Abdul Muthalib, saat itu keduanya meninggal dunia. Pada saat Nabi Muhammad SAW sedang berduka, pamannya yaitu Abu Thalib mengajak Nabi Muhammad SAW untuk tinggal bersama dengan keluarga Abu Thalib. Lalu pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad mulai berniaga. Nabi Muhammad mendagangkan barang dagangannya dari Khadijah, ditemani oleh Maisyarah, budak dari Khadijah. Setelah sekian lama Rasulullah SAW berdagang dagangannya Khadijah melihat kecerdasan dan ketinggian budi pekerti Nabi Muhammad, dan akhirnya Khadijah yang berusia 40 tahun itu jatuh hati dan menikah dengan Nabi Muhammad SAW
yang saat itu berusia 25 tahun. Ketika Nabi Muhammad SAW telah menikah dengan Khadijah dan berusia 40 tahun, beliau pergi ke Gua Hira untuk berkholwat dan mendekatkan diri kepada Allah dengan berdoa. Dan pada saat itu juga Nabi Muhammad SAW dihampiri oleh malaikat, dan pada saat itu juga Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama, yaitu Quran surah Al-Alaq ayat kelima, yang artinya bacalah. Lalu yang selanjutnya yaitu pengertian Nabi dan Rasul. Banyak yang masih keliru atau menyamakan antara Nabi dan Rasul, namun sebenarnya ada sedikit perbedaan dari pengertian yang akan saya bacakan. Nabi adalah seorang laki-laki yang mendapat wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri, tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berkewajiban untuk melaksanakannya dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikannya kepada manusia atau umat dari Rasul tersebut. Sehingga perbedaannya, jika Nabi hanya menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan Rasul menerima wahyu dan untuk disampaikan kepada umatnya atau kepada seluruh manusia. Yang selanjutnya yaitu kedudukan Rasul. Rasul memiliki kedudukan yang pertama, yaitu sebagai hamba Allah dan manusia biasa, seperti yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Furqan ayat ke-7. Lalu kedudukan Rasul yang kedua yaitu sebagai utusan Allah, yang mana memiliki tugas untuk menyampaikan atau tabligh. Terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 67. Sebagai utusan Allah juga, Rasulullah SAW harus mendidik dan membimbing, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Jumu'ah ayat kedua. Mendidik dan membimbing di sini mencakup beberapa hal. Yang pertama yaitu ma'rifatullah atau mengenal hakikat Allah, yang dijelaskan dalam surah Al-An'am ayat ke-102. Lalu ada juga tauhidullah sebagai salah satu hal dalam mendidik dan membimbing yang dilakukan Rasulullah. Tauhidullah adalah mengesahkan Allah. Terdapat dalam surah Al-Anbiya ayat ke-25. Lalu yang selanjutnya yaitu Bashir wa Nadhir, memberi kabar gembira dan peringatan. Terdapat dalam Quran surah Al-An'am ayat ke-48. Lalu yang selanjutnya yang akan dibahas yaitu sifat-sifat Rasul. Sifat Rasul yang pertama yaitu siddiq atau jujur. Rasulullah SAW merupakan kepribadian suri tauladan yang baik untuk kita semua,
karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan pribadi yang jujur, tidak pernah berbohong, sehingga terjauh dari dusta. Lalu yang kedua adalah amanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyampaikannya kepada umatnya. Yang selanjutnya adalah fatonah atau cerdas. Salah satu kecerdasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah menjadi perbincangan dunia bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mahir dalam mengatur strategi perang, dan kecerdasan lain yang dimiliki oleh Rasulullah SAW termasuk juga kecerdasan dalam menyampaikan risalah, menyampaikan perintah Allah, berdakwah kepada umatnya, sehingga sampai saat ini Islam sudah tersebar di seluruh dunia. Sifat-sifat Rasul yang selanjutnya yaitu tabligh atau menyampaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkedudukan sebagai utusan Allah bertugas untuk menyampaikan atau tabligh. Menyampaikan di sini yaitu menyampaikan perintah-perintah Allah, menyampaikan aturan-aturan Allah, dan menyampaikan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hidup lebih baik, agar selamat dari siksa dari api neraka, sehingga tercipta dunia bahagia, akhirat surga. Beberapa bab yang telah saya bacakan di atas merupakan rangkuman atau resume dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam semester 6 STIS Tembi Bandung. Dengan mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diharapkan kita semua dapat lebih dekat dan juga lebih mengerti mengenai aturan-aturan Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, masih banyak kata yang salah, ucapan yang keliru, dan informasi yang kurang tepat. Karena sejatinya kebenaran hanya dari Allah dan kesalahan dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.